لمن شأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebagian dari suatu kitab yang sangat indah karangan Al-Imam An-Nawawi, Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu taala, ulama besar di mazhab Syafi'i, yaitu kitab yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu tibyan, itu penjelasan tentang adab-adab orang yang menghafal Al-Quran. Tentunya tidak akan kita baca seluruhnya karena sebagian buku ini berkaitan juga tentang bagaimana orang-orang yang menghafal Al-Quran. Sementara kita tahu tidak semua atau banyak di antara kita yang tidak menghafal Al-Quran. Sebagian hanya menghafal sebagian Al-Quran dan sebagian baru sedang berusaha untuk menghafalkan juz amma dan yang lainnya. Tetapi buku ini bagus karena di antara juga berbicara tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Sebelum kita membacakan, karena adab-adab terhadap Al-Quran termasuk bab-bab di bagian belakang, kita bacakan sebagian bab yang ada di kitab ini, ya. Yang pertama ya tentang bab fadilah tilawatil Quran, ya. Keutamaan membaca Al-Quran dan juga tentunya keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang baca Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Ini hadis yang sangat agung yang menjelaskan bahwasanya al-khairiyah, keterbaikan, salah satu caranya adalah dengan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karenanya Al-Quran, ya, mendatangkan keterbaikan. Apa saja yang disentuh oleh Al-Quran maka dia meraih keterbaikan. Contoh bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Yaitu Allah memilih bulan ini, bulan spesial, kita katakan bulan suci Ramadan, sebagai bulan Al-Quran. Dan tatkala Al-Quran turun di bulan Ramadan, jadilah bulan tersebut Sayyidus Syuhur, bulan yang termulia. Ya, kenapa Al-Quran turun pada bulan tersebut? Demikian juga Al-Quran turun pertama kali di kota yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul biqa ilallah, kota yang paling dicintai oleh Allah adalah Mekah. Allah turunkan Al-Quran pada kota tersebut. Kemudian Al-Quran turun di malam, suatu malam yang malam tersebut malam termulia, ya. Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Itu malam terbaik sepanjang tahun, malam Lailatul Qadar. Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Jadilah malam tersebut malam termulia. Kenapa? Malam turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran turun kepada Nabi yang termulia, ya. Jadi keterbaikan semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah yang keterbaikan, ya. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia asyraful anbiya wal mursalin, nabi terbaik. Diturunkan Al-Quran kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau yang bertanya siapa umat Nabi yang terbaik? Demikian juga umat Nabi yang terbaik adalah umat yang paling perhatian terhadap Al-Quran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Nawawi juga dalam kitab ini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang siapa yang jadi imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir tentang bacaan Al-Quran, ya. Tentang bacaan Al-Quran, yang paling mahir tentang Al-Quran. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan para jenazah sahabat yang meninggal dalam perang Uhud, terkadang satu liang lahat atau satu kuburan diisi 2 atau 3 orang. Maka Nabi bertanya siapa, ya, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran, siapa yang paling banyak hafal Quran?
maka ditunjukkan fulan, maka didahulukan untuk dimasukkan dalam liang lahat. Kenapa? Sebagai pemuliaan terhadap orang yang membaca Al-Quran. Ya, makanya dalam hadis juga disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Tibyan ini, innallaha rafa'a bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah dengan Al-Quran mengangkat suatu kaum, dan dengan Al-Quran pula yang orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, maka Allah rendahkan suatu kaum. Jadi ini hadis yang sangat agung. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran mengajarkannya. Mengisyaratkan kepada kita bahwasanya semakin kita tersibukkan dengan Al-Quran, maka kita akan semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu bahwasanya zaman sekarang orang menilai orang lain barometernya bukan dari Al-Quran, barometernya dengan harta. Karena harta yang paling banyak maka dia yang paling dimuliakan. Itu pemuliaan di sisi manusia. Ini orang jabatan paling tinggi maka dia termuliakan. Kenapa? Karena jabatannya paling tinggi. Orang ini mungkin karena paling cantik, paling tampan jadi mulia di antara yang lain. Dan demikianlah barometer manusia memandang seorang menjadi mulia atau tidak dari sisi duniawi, entah hartanya, entah jabatannya, entah darah birunya, keturunan ningratnya, entah karena parasnya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an menjadi barometer seorang dimuliakan oleh Allah atau tidak. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian belajar Al-Qur'an mengajarkannya. Hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam baca Al-Quran itu, bacanya lancar, tartil, tajwidnya bagus. Apa ganjaran yang dia dapatkan? Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama safara. Safara itu para malaikat. Itu para safir, yaitu utusan, ya. Karena para malaikat juga utusan. Ja'ilil malaikati rusulan. Allah menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para utusan Allah, sebagaimana Nabi Allah juga memiliki utusan dari kalangan anbiya. Yang para rasul dari kalangan malaikat tersebut al-kiram, mereka malaikat-malaikat yang mulia, al-bararah, malaikat-malaikat yang baik. Ini bagi orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u bi fihi wa huwa syaqun alaihi lahu ajran. Dan barang siapa yang baca Al-Quran sementara dia dalam kondisi yatata'ta, sulit baginya untuk baca Al-Quran, wa huwa syaqun, berat baginya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dia mendapatkan dua pahala. Pahala apa? Pahala pertama pahala baca Al-Quran, ya, karena setiap huruf dibaca dapat pahala. Yang kedua, pahala dia berusaha belajar Al-Quran dengan berat. Dan ini hadis yang agung ini, hadis riwayat Al-Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, menjelaskan keutamaan orang belajar Al-Quran meskipun dia berat. Terutama kita orang-orang Ajam, non-Arab, tidak mudah bagi kita untuk belajar Al-Quran, ya. Dan kita tidak bisa baca dengan lancar secara cepat, ya. Bahkan orang sudah bertahun-tahun baca Quran, terkadang dia belum bisa lancar, butuh perjuangan. Selama dia berjuang tersebut, maka dia dapat pahala. Selain pahala baca dapat pahala bacaan ayat Al-Quran, dapat juga pahala dari perjuangan dia untuk bisa melancarkan lisannya. Nah, apakah orang yang kedua lebih baik daripada yang pertama? Nabi yang mengatakan yang pertama, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran maka bersama para malaikat-malaikat yang mulia dan baik. Yang kedua dapat dua pahala. Para ulama mengatakan tidak. Yang tentu yang pertama pahalanya lebih besar. Ya, yang kedua dia dapat pahala dari sisi dia berusaha dan juga dapat pahala bacaan. Yang pertama dia sudah pernah melewati masa ini. Ya, kemudian dia melatih dirinya sampai akhirnya dia mahir baca Al-Quran, maka dia bersama malaikat-malaikat yang mulia. Maka ini isyarat bagi kita yang mungkin masih sulit baca Al-Quran, jangan putus asa. Terus belajar pelan-pelan, belajar tajwid. Ya. Daripada kita menghabiskan waktu kita yang tidak bermanfaat, kita panggil guru ngaji atau kita datang ke guru ngaji, belajar tajwid. Karena kalau kita mahir baca Al-Quran, kita lebih semangat untuk baca Al-Quran. Karena Al-Quran dibaca dengan mengalir dari lisan kita. Ya, bagi orang yang masih tak terbata-bata, tetap harus berjuang karena dia mendapatkan pahala double.
Hadis berikutnya an Abi Musa Al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an, mathalul utrujjah." Seorang mukmin, perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Qur'an seperti al-utrujjah. Al-utrujjah ini buah mirip dengan buah jeruk ya, kemudian dia bagus warnanya kuning ya, atau kecoklat-coklatan, kemudian lembut juga, kemudian baunya harum, kemudian rasanya enak. Kata Nabi SAW, rihuha tayyibun, ya, baunya harum, wa ta'muha tayyibun, dan rasanya juga enak. Ini perumpamaan seorang mukmin baca Al-Quran. Sebenarnya mengatakan seorang mukmin tatkala dia baca Al-Quran disamakan dengan buah utrujjah, dari sisi dilihat enak, dipegang juga halus, dicium juga harum, dirasakan manis. Hendaknya seorang mukmin, ini isyarat bahwasanya orang yang baca Al-Quran, Al-Quran tersebut harus berdampak dalam kesehariannya, sehingga dia enak dipandang, kemudian manis dirasakan, lembut dipegang, dan warnanya menarik. Inilah orang yang baca Al-Quran dari seorang yang mukmin. Maka seperti buah yang wangi harumnya dan enak rasanya. Yang kedua, wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hulun. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak baca Al-Quran. Dan ada orang seperti ini, tidak baca Al-Quran. Dia orang beriman, salat, baca Quran jarang-jarang. Tapi dia beriman, dia salat 5 waktu, berbakti sama orang tua, tapi semangat dia baca Al-Quran kurang. Ya, tapi dia beriman kepada Allah. Apa perumpamaannya? Mathalut tamrah, seperti korma, la rihalaha. Korma itu kalau kita cium enggak ada aromanya. Wa ta'muha hullun, tetapi rasanya enak, rasanya manis. Ya, rasanya manis. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mathalu ar-raihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun." Adapun perumpamaan seorang munafik yang baca Al-Qur'an, dalil bahwasanya ada munafik baca Quran. Ada munafik baca Al-Qur'an, hatinya munafik tapi dia baca Al-Qur'an. Maka perumpamannya seperti raihanah. Namanya dia terlihat indah. Wanginya, aromanya wangi. Raihanah itu adalah segala tumbuhan yang aromanya wangi. Raihanah. Tetapi kalau dirasakan dirasakan pahit. Ada munafik, kelihatannya indah, ngomongnya enak, baca Al-Qur'annya fasih, tapi dalam hatinya munafik, benci dengan syariat Islam misalnya. Ya, kalau ngomong Arab oke, baca Quran oke, tapi hatinya munafik. Ya, indah penampilannya, wangi aromanya, tapi isinya pahit. Wa mathal munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan seorang munafik yang tidak baca Al-Qur'an, kamathalil handhalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Maka dia seperti handhalah, buah handhalah. Buah handhalah itu suatu macam buah yang tidak ada baunya, aromanya tidak ada, dan rasanya juga pahit. Yaitu luar dalamnya enggak enak. Luar dalamnya enggak enak. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang berusaha untuk menjadi seperti utrujjah. Ya, luar dalam bagus, terlihat indah, dipegang lembut, ya, wangi aromanya, kemudian rasanya pun manis, ya. Kemudian beliau membawakan hadis berikutnya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Quran suatu kaum, wa yadha'u bi akharin, dan juga Allah merendahkan satu kaum yang meninggalkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil bahwasanya seorang dia baca Al-Quran bisa jadi diangkat oleh Allah di hadapan masyarakat yang lain. Itu sekarang banyak ulama dihormati, banyak ulama disegani, ya. Kenapa? Karena Al-Quran yang mereka miliki, Al-Quran yang mereka agungkan, Al-Quran yang mereka baca, Al-Quran yang mereka tafsirkan, Al-Quran yang mereka jadikan dalil, mereka diagungkan oleh masyarakat karena Allah mengangkat mereka. Kemudian juga dalam hadis yang lain tentang keutamaan baca Al-Quran, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat kala memberi syafaat bagi pembacanya. Bagi ashabi itu para pembaca Al-Quran. Ya, perhatikan sini kalimat ashabihi, yaitu bagi pemilik Al-Quran baca Al-Quran. Maka suruh baca. Tidak harus hafal, tapi baca Al-Quran dengan tadabbur,
Tidak harus dihafal, lebih bagus, tapi tidak harus hafal. Di sini kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Qur'an menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kita di akhirat yang beri syafaat kepada kita bisa jadi amal soleh kita atau bisa jadi orang lain, malaikat mungkin, orang mukmin yang lain, atau keluarga kita, sahabat kita, ya, bisa memberi syafaat. Tetapi kalau orang lain beri syafaat, maka harus memenuhi persyaratan, ya. Wala yashfa'una liman irtada. Mereka tidak bisa kasih syafaat kecuali yang memberi, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak syarat, jadi harus Allah kasih izin kepada pemberi syafaat, dan orang yang diberi syafaat harus diridhai. Bisa jadi seorang mukmin ingin beri syafaat kepada kita namun Allah tidak izinkan, kita bermasalah misalnya. Intinya ini pun suatu yang tidak pasti, belum tentu dikasih sama, belum tentu ada orang ingat sama kita, beri syafaat sama kita, belum tentu. Tetapi kalau amalan kita sudah pasti kasih syafaat. Baca Al-Quran diantaranya, pemberi syafaat. Maka seorang bertumbuh dengan amal solehnya sendiri. Masalah nanti orang mukmin lain membantu dia di hari kiamat kelak memberi syafaat dan yang lain, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemulihan kepada dia dan kepada pemberi syafaat tersebut. Tapi yang paling penting adalah amal dia lakukan sehingga dia memenuhi persyaratan untuk diberi syafaat. Jadi kalau amal dia langsung beri syafaat. Makanya Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat beri syafaat baginya. Ya, dalam hadis Al-Quran datang kepada Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu minan naum, fasyafi'ni fih." Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari tidur malam. Bulan Ramadan mau tidur, baca dulu Al-Quran. Harusnya dia tidur dengan segera tidur, tapi dia tahan tidurnya untuk baca aku, kata Al-Quran. Fasyafi'ni fih, maka berilah syafaat kepadaku, berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepadanya. Ya, Al-Quran berhujjah membela orang yang bacanya. Ya. Al-Qur'anu hujjatun lak. Al-Qur'an akan menjadi pembelamu pada hari kiamat kelak kalau kau mengamalkannya dan menjalankan aturan-aturannya. Baik. Hadis berikutnya, wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yakum bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu yang pertama yang hendaknya kita hasad kepadanya, yaitu seorang yang Allah berikan dia Al-Qur'an dan dia membaca Al-Qur'an di malam hari dan di siang hari. Subhanallah. Betapa bahagianya orang ini baca Al-Qur'an pagi hari, siang hari dan malam hari. Ini yang pertama kita hasati. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan yang kedua, orang yang Allah berikan harta kepada dia, dia infakkan di jalan Allah di siang hari dan di malam hari. Dua orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyuruh kita boleh hasad kepadanya. Artinya dua orang ini berhak untuk kita hasati. Artinya kita ingin seperti dia. Namanya ghibthah, kita ingin bisa seperti dia. Siapa dua orang ini spesial? Yang pertama, orang berilmu yang baca Al-Qur'an, yang kedua orang yang dermawan. Ini dua orang penting dalam pondasi penyebaran Islam. Yaitu orang berilmu di antaranya yang baca Al-Qur'an siang hari dan malam hari. Kehidupannya senantiasa dengan Al-Qur'an. Ini orang hendaknya kita hasad kepada orang ini. Jadi ikhwan, saya sering sampaikan bahwasanya Al-Qur'an ini ya mendatangkan kebahagiaan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Wahai Muhammad, kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk membuat engkau celaka. Kata para ulama, litas'ad, agar kau bahagia. Ya, orang sering baca Al-Qur'an dia akan bahagia. Ya, sering akan baca Al-Qur'an apalagi dengan tadabbur, maka dia akan bahagia. Benar, kelezatan banyak kita dapatkan, kelezatan dengan lisan kita makan merasa lezat, kita lezat mendengar sesuatu, kita lezat dengan melihat sesuatu. Tetapi kebahagiaan sesuatu yang berbeda. Kelezatan tidak mesti kebahagiaan. Betapa banyak orang merasakan kelezatan, hatinya kosong dari kebahagiaan. Kebahagiaan yang punya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada hamba yang dia sukai. Ya, kelezatan semua orang bisa merasakan, orang mukmin, orang kafir merasakan kelezatan. Tapi kebahagiaan hati, ya, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka di antara cara agar kita mudah berbahagia, baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, pagi kita baca, siang, malam, ada waktu kita baca Al-Qur'an. Ini mendatangkan kebahagiaan, Bagaimana seorang ingin bahagia sementara hari-hari dia lewati dia tidak baca Al-Qur'an? Ya. Di hari-hari seperti ini, bulan Ramadan, kemudian lockdown, tidak juga sempat baca Al-Qur'an, kemudian kapan lagi baca Al-Qur'an? Ya.
Oleh karenanya seorang berkesempatan berusaha untuk banyak baca Al-Quran sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin, karena itulah sumber kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul mu'minin." Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa shifaa'ul lima fis sudur." Al-Quran adalah obat bagi penyakit yang ada di hati, ya. Karena yang menyebabkan kita tidak bahagia adalah penyakit hati, hasad, dengki, suudzon. Ini semua dengan Al-Quran bisa terobati. Taib, kemudian hadis berikutnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang keutamaan baca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa baca satu ayat, satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau orang baca satu huruf dapat 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau orang baca alif lam mim berarti dia dapat 30 kebaikan. Ya, alif lam mim dzalika, ada dzal, ada lam, ada kaf, ya. Al-kitabu ada alif lam, ada kaf, ada ta, alif, ada ba, sudah banyak pahala dia dapatkan. Satu huruf dia dapat 10 kebaikan. Bayangkan kalau orang baca satu juz, ya. Masya Allah dia baca banyak kebaikan yang dia dapatkan. Dan ini motivasi dari Nabi SAW untuk agar kita banyak baca Al-Quran. Nabi yang ngapain membacakan hadis seperti ini? Barang saya baca satu huruf dapat 10 kebaikan. Buat apa? Agar kita termotivasi. Agar kita termotivasi. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati," barang siapa yang tersibukkan dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, a'taituhu afdhala ma u'tiya bis-sa'ilin. Ma u'tiya sa'ilin. Maka aku akan memberikan kepada dia, ya, apa yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Kemudian kata Nabi, "Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi." Dan keutamaan firman Allah dibandingkan perkataan selain Allah seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dan Imam Tirmidzi berkata hadisnya adalah hasan, ya. Hadis ini, ya, didhaifkan oleh sebagian ulama, seperti didhaifkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala dan juga didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Tirmidzi. Ada khilaf. Kemudian juga Imam Nawawi rahimahullah di muqaddimah buku Tibyan, ya. Buku Tibyan ini beliau akan menyebutkan sebagian hadis-hadis dhaif dalam buku ini karena dalam rangka untuk fadail amal. Oleh karenanya para ulama mengatakan hadis dhaif boleh disampaikan dalam fadail amal. Fadail amal maksudnya apa? Amalnya sudah ada. Tinggal pahalanya yang datang dalam hadis dhaif, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Bukan hadis dhaif yang menimbulkan amalan baru. Ya, maka ini tidak boleh dipakai. Tapi kalau hadis dhaif yang tidak sampai pada syadidul dha'af, bukan dhaifnya tidak parah, dan dia bercerita tentang pahala suatu amalan yang amalannya sudah ada dalam hadis yang sahih, maka tidak mengapa. Contoh membaca Al-Quran, hadisnya banyak sahih Al-Quran, dalil terlalu banyak tentang keutamaannya. Kalau datang hadis dhaif, maka tidak mengapa kita sampaikan. Seperti hadis ini, hadis yang dhaif ini. Sama seperti misalnya salat duha. Salat duha, hadis sahihnya banyak tentang keutamaan salat duha, tentang disyariatkan salat duha. Adapun keutamaannya salat duha bisa bikin begini, bisa bikin begini. Terkadang datang dalam hadis dhaif. Selama dhaifnya tidak terlalu parah, boleh kita sampaikan dan kita ingatkan hadis dhaif. Ya, untuk memotivasi, bukan untuk buat amal yang baru, karena amalnya sudah ada, tinggal pahalanya yang datang dalam hadis yang dhaif, maka ini para ulama mengatakan boleh. Tidak jadi masalah. Hadis ini menjelaskan, Allah mengatakan, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan sibuk mengingatku, sehingga dia lupa untuk berdoa kepada Allah, karena sibuk baca Quran, ya. Kata Allah, Allah akan berikan dia lebih baik daripada yang diberikan, dia akan diberikan yang terbaik dari yang diminta oleh orang-orang peminta.
Dan ini kabar gembira bahwasanya terkadang seorang sibuk dengan baca Quran sehingga dia lupa untuk berdoa. Dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi dia, maka Allah akan berikan yang terbaik baginya, ya, yang terbaik baginya. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya ini dalil bahwasanya seorang kalau rajin baca Al-Quran, maka akan dimudahkan urusannya karena Allah akan berikan yang terbaik baginya. Ya, akan dimudahkan urusan baginya. Saya bacakan sebuah athar tatkala Dhiya Al-Maqdisi akan bersafar untuk menuntut ilmu hadis, maka Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi berwasiat kepadanya seraya berkata, ini kisah para salaf. Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi berwasiat kepadanya berkata, "Aktsir min qiraatil Qur'an wa la tatrukhu fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubuhu ala qadri ma taqra." Maka Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi berwasiat, hendaknya engkau baca Al-Qur'an. Perbanyaklah baca Al-Quran. Dan jangan kau tinggalkan bacaan Al-Quran. Sungguhnya akan dimudahkan bagimu apa yang kau cari sesuai dengan kadar kau baca Al-Quran. Perhatikan kata dia. فَإِنَّهُ يَتَيَسَّرُ لَكَ الَّذِي تَطْلُبُهُ عَلَى قَدْرِ مَا تَقْرَأُ. Sungguhnya akan dimudahkan bagimu apa yang kau tuntut, apa yang kau cari sesuai dengan kadar apa yang kau baca. Kalau itu ilmu yang dimudahkan ilmu, sering baca Al-Quran. Ya, Allah akan mudahkan, ya, karena Allah akan berikan yang terbaik daripada yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Meskipun kau tidak minta. Ya bagaimana tidak? Karena engkau telah perhatian terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan yang terbaik. Kemudian Adhiya Al-Maqdisi berkata, "Fara'aitu dzalika wa jarrabtuhu katsiran." Aku lihat dan aku melihat hal tersebut, ya, bukti dari perkataan Ibrahim tadi. Dan aku banyak jarrabtuhu katsiran, dan aku sudah sering mencobanya. Fakuntu idza qara'tu katsiran tayassara li min sama'il hadis wa kitabatihi. Kalau saya sering baca Al-Quran, maka dimudahkan bagiku untuk mendengar hadis dan mencatat hadis yang banyak, al-katsir. Wa idza lam aqra' lam yatayassar li. Kalau aku tidak baca Al-Quran, maka tidak dimudahkan bagiku, ya. Oleh karenanya seorang, kita tahu segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Menggabungkan antara keduanya, sebab materi dia berusaha bekerja, berusaha ikhtiar istilah kita, dan dia juga ada sebab ukhrawi, dia lupa doa ada, baca Quran ada, memudahkan seorang untuk mencapai tujuannya, ya. Taib. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Sungguhnya seorang yang dalam hatinya tidak ada Al-Quran di dalamnya, maka dalam tubuhnya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, kal baitil kharib, maka seperti rumah yang sudah rusak, ya. Rumah yang sudah rusak, ya. Hadis ini dihasankan oleh Tirmidzi, kemudian disahihkan Al-Hakim, namun didhaifkan oleh Dzahabi dan juga Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi hadis ini menjelaskan orang yang tidak ada Al-Quran dalam dirinya seperti rumah yang rusak, ya. Apa yang mau diharapkan tadi? Kebahagiaan tidak ada. Makanya saya ingatkan pada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa, jangan sampai hari-hari kita lewat apapun kesibukan kita. Ya, kita sebagai sibuk apapun kita masih sempat lihat medsos, masih sempat terkadang lihat berita COVID-19, ya. Masa tidak ada waktu kita baca Al-Quran, ya. Di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tidak sempat lagi baca Al-Quran, sudah keterlaluan, ya. Kapan lagi kita mau dapat hidayah? Kapan lagi mau taubat kalau bukan di bulan Ramadan? Kapan lagi mau dekat dengan Allah kalau bukan di bulan Ramadan? Ya. Menunggu bulan Desember. Oleh karenanya seorang, ya, kalau ternyata hatinya tidak ada Al-Quran dalamnya, kosong. Ingatkan kepada istri kita, kepada anak kita, di tengah-tengah kesibukan mereka dengan medsos dan yang lainnya, suruh mereka baca Al-Quran. Mau bagaimana bahagia kalau nggak baca Al-Quran? Omong kosong orang bahagia kemudian tidak pernah baca Al-Quran. Ya, dia mungkin lezat, tapi bahagia enggak. Ketenangan, ketentraman jiwa, kelezatan nikmat iman, ya. Oleh karenanya seorang berusaha, ya, berusaha membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, paksa dirinya untuk baca Al-Quran. Kalau dia bisa punya wirid harian, yaitu berapa target harian, oke, nggak ada masalah. Itu membantu dia untuk bisa membaca Al-Quran. Hadis berikutnya tentang keutamaan baca Al-Quran. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahibil Quran, dikatakan kepada pembaca Al-Quran. Sahib di sini
tidak harus hafal Quran. Wallahu alam bisawab, tidak harus hafal Quran. Tapi orang yang punya perhatian terhadap Al-Quran, makanya tadi hadis yang kita baca riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Itu li sahibil Quran. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan beri syafaat kepada li sahibil Quran. Sahibul Quran itu seorang yang senantiasa bersama Al-Quran. Dia hafal bagus, tapi tidak harus menghafal. Yang penting dia sering baca Quran, maka dia akan dapat syafaat dari Al-Quran tersebut. Meskipun dia tidak hafal, tentu kalau dia hafal punya kelebihan tersendiri. Di sini perhatikan Nabi berkata, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada orang yang sering baca Al-Quran, Iqra' wartaqi, bacalah engkau dan naiklah derajatmu di surga. Waratil, bacalah dengan tartil kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana kau baca di dunia dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu di surga pada poin ayat terakhir yang kau baca. Nah, ini dalil bahwasanya orang sering baca Al-Quran derajatnya semakin tinggi. Sampai sebagian ulama berdalil bahwasanya surga itu tingkatannya sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ada 6.000 lebih jumlah ayat, maka surga juga ada 6.000 sekian derajat. Nah, orang yang sering baca Al-Quran full dari awal sampai akhir, selalu khatam, sering khatam, maka dia akan mencapai puncak tertinggi. Karena dia sering baca 6.000 ayat tersebut. Ya. Adapun jika dia kurang bacaannya, maka sesuai dengan bacaan yang sering dia baca. Kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana kau tartilkan waktu di dunia. Ini wallahu alam bisawab, tidak harus hafal Quran. Tidak harus hafal Quran. Tapi orang yang sering sahibul Quran, sering punya perhatian terhadap Al-Quran, sering baca Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Oleh karenanya, subhanallah, kalau kita lihat sebagian orang, tidak harus dia seorang yang guru tahfidz. Kalau guru tahfidz Al-Quran tiap hari baca Quran wajar, ya, karena dia guru tahfidz. Kalau ada orang juga anak santri tiap hari baca Quran wajar, karena dia sedang hafal Quran, berusaha hafal Quran. Tapi yang menakjubkan kita dapati sebagian orang yang dia bukan ustaz terkadang dia hanyalah seorang pegawai, tapi lisannya senantiasa baca Al-Quran. Ya, senantiasa baca Al-Quran. Oleh karenanya, saya kadang kagum lihat orang sering baca Al-Quran. Kita orang Indonesia memang ya jarang yang hafal Quran. Kemudian karena kondisi kita tidak tahu bahasa Arab, agak sulit menghafal Quran. Tapi kalau kita lihat misalnya saya di Arab Saudi, banyak orang-orang pegawai biasa, polisi, Masya Allah baca Quran ini. Karena mereka memang sejak kecil sudah biasa hafal Quran. Kondisi kita tidak sama seperti mereka. Tapi bukan berarti kita putus asa. Tidak. Kita berusaha, meskipun umur sudah sekian, tetap kita berusaha untuk baca Al-Quran. Saya sering sampaikan, bayangkan orang kalau punya hafalan Quran 1 juz, akan merubah kehidupannya. Apalagi 2 juz, apalagi 3 juz, ya. Kenapa? Kalau dia punya hafalan 1 juz, dia akan semangat sholat. Dia punya hafalan 2 juz, dia akan semangat sholat. Kalau dia memang benar-benar menghafalnya karena Allah. Karena dia akan sholat malam, dia ganti-ganti suratnya. Masya Allah, rakaat pertama surat ini, rakaat kedua surat ini. Dia menikmati hal tersebut. Bagaimana lagi orang yang hafal Quran, Masya Allah, dia nikmati sholat malamnya. Kita ini terkadang malah sholat malam, kenapa? Karena nggak ada punya hafalan. Nggak punya hafalan. Tentu boleh kita sholat sambil baca HP atau baca, tapi beda dengan orang yang sholat dengan hafalannya. Kelezatan benar-benar dia rasakan. Ya, ada seorang berkata kepada seorang syekh, kasih dia motivasi untuk sholat, untuk hafal Quran. Ya, akhirnya dia bisa menghafal 4 juz. Maka setelah itu dia menyampaikan kepada sang syekh bahwasanya dia sangat merasakan perubahan dalam kehidupannya setelah dia memiliki hafalan sekitar 4 juz tersebut. Kenapa? Karena ya dia pergi ke sana, ada naik mobil ke sana sambil baca Quran, pulang dari sini ke sana baca Quran, dia berjalan kaki menuju masjid, dia baca Al-Quran. Sehingga tidak terasa tiap hari dia baca ayat yang sangat banyak, ya. Oleh karenanya, ya, seorang kalau ingin derajatnya dinaikkan di surga, maka hendaknya dia sering baca Al-Quran. Taib. Saya tutup ya dengan athar dari Abdul Hamid Al-Hammani. Dia berkata, Sa'altu Sufyan Ats-Tsauri, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama salaf, anir rajuli yagzu, tentang seorang yang berperang. Ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an? Mana yang lebih kau sukai wahai Sufyan Ats-Tsauri, seorang yang keluar berperang di jalan Allah atau yang baca Al-Qur'an? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, yaqra'ul Qur'an, aku lebih senang orang yang baca Al-Qur'an. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum
Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini di antara dalil atau dijadikan dalil oleh Sufyan Ats-Tsauri tentang keutamaan orang baca Al-Qur'an, bahkan lebih diutamakan daripada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bacakan lagi ya. Perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala yang penting juga ya. Beliau mengatakan, wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi alaihi man yu'tamadu alaihi minal ulama. Ketahuilah bahwasanya pendapat yang benar, yang terpilih, yang dipegang oleh para ulama, anna qira'atul Qur'an afdalu min at-tasbih wa tahlil wa ghairihi minal adhkar. Bahwasanya baca Al-Qur'an itu lebih afdal daripada zikir-zikir tasbih, daripada tahlil, daripada zikir-zikir yang lainnya. Ini yang paling afdal. Kita tahu zikir yang sering kita baca, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ini sering kita baca. Tapi Al-Qur'an lebih afdal. Al-Qur'an lebih afdal daripada zikir-zikir ini. Kenapa? Karena ini adalah firman Allah, kalamullah. Ya, ini adalah kalamullah. Lebih afdal daripada tasbih, daripada takbir. Ini secara umum. Namun terkadang ada zikir-zikir khusus kita diperintahkan oleh Nabi untuk perbanyak. Misalnya, tatkala kita habis salat kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini dalam kondisi seperti ini tentu lebih afdal daripada baca Al-Qur'an. Jangan kita habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung baca Al-Qur'an, tidak. Tapi kita katakan secara umum, kalau kita membandingkan zikir dengan Al-Qur'an dengan zikir-zikir yang lain, maka zikir dengan Al-Qur'an lebih afdal. Kecuali pada waktu-waktu khusus yang Nabi menyuruh kita untuk berzikir dengan zikir-zikir khusus ya. Ini memotivasi kita agar kita semangat membaca Al-Qur'an ya. Alhamdulillah sekarang diberi kemudahan, kita punya HP, kita bisa baca Al-Qur'an sambil nunggu sesuatu, sambil di bandara, di atas pesawat kita bisa baca Al-Qur'an, nunggu ngantri sesuatu kita bisa baca Al-Qur'an, nunggu dipanggil dokter kita bisa baca Al-Qur'an ya. Kita hidupkan baca Al-Qur'an. Ya, kita hidupkan baca Al-Qur'an. Biar orang lihat, biar orang bisa niru kita ya. Enggak usah malu-malu ya. Ya, sekarang kondisi pandemi mungkin berbeda, tapi kalau dalam kondisi normal hendaknya kita tidak usah ragu-ragu untuk baca Al-Qur'an. Apapun kata orang biarin, mau dibilang sok alim, mau dibilang sok suci, mau dibilang sok, biarin saja ya. Yang membuat kita bahagia nanti di dunia akhirat adalah bacaan kita ini ya. Ucapan-ucapan mereka tidak usah diperdulikan ya. Taib. Di sini dibahas tentang adab pengajar Al-Qur'an, adab orang yang belajar untuk menghafal Al-Qur'an, belajar tajwid. Kita tidak bahas ya. Kita bahasan yang berikutnya kita loncat ya. Saya ingin menyampaikan tentang bagaimana ya adab terhadap Al-Qur'an. Atau bagaimana perhatian salaf terhadap Al-Qur'an. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala, wa yanbaghi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha. Hendaknya seorang berusaha untuk menjaga bacaannya dan berbanyak bacaannya. Kana salafu radhiyallahu anhum lahum adatun mukhtalifatun fi qadri ma yakhtimuna fihi. Sungguhnya para salaf dahulu mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda dalam menghatamkan Al-Qur'an. Berapa banyak, berapa lama itu mereka khatam Quran, berapa waktu sekali. Farawa Ibnu Abi Dawud, ba'dhi salaf Ibnu Abi Dawud meriwayatkan Sijistani dari sebagian salaf, annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahrain khatmatan wahidah. Sebagian salaf mereka menghatam Quran setiap 2 bulan sekali. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah, dan sebagian salaf mereka menghatamkan Quran sebulan sekali. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layalin khatmah. Sebagian mereka setiap 10 malam, 10 hari mereka khatam Al-Quran. Wa an ba'dhim fi kulli 8 layalin. Sebagian mereka dalam 8 hari mereka khatam Quran. Ya, kalau 10 hari berarti setiap hari 3 juz ya. 10 hari 30 juz ya. Ada yang 8 hari.
Wa anil aktsarin fi kulli sab' layalin. Dan kebanyakan mereka atau banyak dari mereka yang menghatamkan Quran setiap 7 hari. Wa an ba'dhim fi kulli sitti layalin, dan sebagian mereka ada yang menghatam Quran setiap 6 hari. Ya, saya pernah di Madinah, kemudian pertemuan mahasiswa dengan salah seorang imam di Masjid Nabawi, terkenal hafalannya kuat. Maka di antara yang ditanya kepada beliau, "Ya Imam, kenapa Anda hafalannya kuat?" Itu mahasiswa kumpul waktu, kalau tidak salah waktu acara Idul Fitr, kumpul-kumpul, kemudian seorang imam Masjid Nabawi didatangkan. Maka di antara pertanyaan yang ditanya kepada beliau, "Anda hafalannya Masya Allah, gimana cara Anda menghafal Quran dengan hafalan yang begitu kuat?" Kata imam tersebut, di antaranya setiap 7 hari khatam Quran. Setiap 7 hari khatam Quran. Jadi terus baca Al-Quran. Kemudian wa an ba'dihim fi kulli khamsi layalin. Setiap mereka ada yang, di antara mereka ada yang setiap 5 hari khatam Quran. Wa an ba'dihim fi kulli arba'i layalin. Di antara mereka ada yang 4 hari khatam Quran. Wa an katsirin fi kulli thalathi layalin. Dan banyak di antara mereka juga setiap 3 hari khatam Quran. Subhanallah. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana, saya lihat ada yang menyebarkan ya, perkataan sebagian ulama, bagaimana kondisi salaf terhadap Al-Quran, sama persis seperti kondisi kita terhadap HP. Ya. Setiap saat kita lihat HP, setiap saat kita lihat HP. Ya, mereka setiap saat lihat Al-Quran, setiap saat baca Al-Quran. Ya. Sampai 3 hari khatam Quran, berarti 1 hari 10 juz. Ya, mungkin mereka baca cepat karena mereka pandai bahasa Arab dan yang lainnya. Kemudian wa an ba'dhin fi kulli lailatain, dan di antara mereka ada yang 2 malam hafal khatam Quran, 2 hari khatam Quran, 1 hari 15 juz. Wa an katsirin fi kulli yaumin wa lailah. Dan banyak di antara mereka sehari semalam hafal khatam Quran. Subhanallah. Benar-benar mereka diberkahi ya waktu mereka. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah taala, "Fa minal ladzina kanu yakhtimuna al-khatmata fil yaum wa lailah." Dan di antara para salaf yang mereka mengkhatamkan Quran sehari semalam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang tabi'in. Wa Mujahid, demikian juga Muhammad Mujahid bin Jabr, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa Syafi'i wa akharun. Syafi'i ini terutama di bulan Ramadan ya. Wa Syafi'i wa akharun, juga Imam Syafi'i dan lainnya. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna 3 khatamat. Di antara mereka ada yang sampai 3 kali khatam. Ya. Sulaim bin Etar radhiyallahu anhu, qadhi Mesir, ini sehari 3 kali khatam, gimana caranya? Mungkin bacanya cepat. Tapi ada di antara mereka yang seperti itu. Kemudian Imam Nawawi berkata, "Wa ammal ladzina khatamul Qur'ana fi raq'atin." Adapun orang-orang yang menghatamkan Quran dalam 1 rakaat, yaitu bersolat 1 rakaat 30 juz. Ya, bagi kita mungkin mustahil, tapi bagi salaf ada, mereka melakukan itu. Pernah mereka lakukan demikian. Artinya bukan setiap salat, tapi pernah mereka lakukan hal tersebut sekali berdiri 1 rakaat khatam Quran. Di antaranya Utsman bin Affan. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antaranya Tamim Ad-Dari. Di antaranya Sa'id bin Jubair. 1 kali rakaat 1 khatam Quran. Dan setahu saya juga Abu Hanifah rahimahullahu taala juga diriwayatkan beliau khatam Quran 1 rakaat. Subhanallah. Mereka menggabungkan antara takwa dengan ilmu. Menggabungkan antara takwa dengan ilmu. Sehingga kalau mereka berbicara benar-benar di atas ketakwaan. Tidak seperti sebagian kita, terkadang punya ilmu takwanya kurang, terkadang takwanya ada ilmunya kurang. Sehingga sebenarnya orang asal bicara, asal berfatwa, asal ngomong, asal nuduh, asal komentar. Yang penting banyak yang nonton, yang penting banyak followers dan macam-macamnya. Allahul musta'an. Wa amma alladhina khatamu fil usbu' marratan fakatsirun. Adapun orang yang menghatam Quran dalam seminggu banyak sekali para salaf. Di antaranya nukilkan dari Utsman bin Affan. Ini menunjukkan Utsman bin Affan terkadang sehari semalam khatam Quran, terkadang beliau 7 hari, 7 malam khatam Quran, terkadang beliau 1 rakaat khatam Quran. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud seminggu khatam Quran. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu juga seminggu khatam Quran.
Ubay bin Ka'ab. Demikian juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu seminggu khatam Quran. Wa an jama'atin minat tabi'in. Demikian juga dari kalangan tabi'in di antaranya yang seminggu khatam Quran, Abdurrahman bin Yazid, Alqamah dan Ibrahim An-Nakhai rahimahumullah taala. Kemudian berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, wal ikhtiyar, yang jadi pilihan. Mana yang mau kita baca? Baca sepekan sekali atau sehari sekali berat, satu rakaat enggak mungkin, enggak mampu kita. Yang jadi pilihan anna dzalika yakhtalifu bil ikhtilafil ashkhas. Hal itu yang dipilih berbeda dengan kondisi masing-masing orang. Faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikr la ta'ifu wa ma'arifu falyaktasir ala qadrin yahsulu lahu bihi kamalu fahmi ma yaqra'uhu. Kata beliau, barang siapa yang ternyata nampak dengan dia lataif, yaitu hal-hal yang lembut-lembut yang bisa dia istimbat, dia ambil dari bacaan dia, maka adanya dicukupkan. Artinya jangan terlalu cepat-cepat. Orang berbeda-beda. Ada orang yang dia baca cepat tapi dia bisa mengambil seakan-akan tafsir berjalan di depan matanya. Dia baca surat dengan cepat, semua makna-makna tersebut berjalan di hadapannya. Ada orang tidak, dia baca pelan-pelan, maka dengan baca pelan-pelan tersebut maka muncul makna-makna yang Allah berikan dalam benaknya sehingga dia mengambil faedah-faedah luar biasa dari bacaan tersebut. Maka Imam Nawawi mengatakan dia berusaha membaca dengan untuk memahami, itu yang terbaik. Yaitu falyaqtasir ala qadri ma yahsullahu bihi kamalu fahmi ma yaqra'u. Dia berusaha membatasi dirinya pada bacaan yang bisa dia pahami dengan baik bacaan tersebut. Ini para ulama Imam Syafi'i kalau kita bicara dia baca satu hari khatam ya wajar. Karena dia kuasai tafsir, kuasai hadis seluruhnya, fikih dari A sampai Z dia paham, tafsir dari A sampai Z dia paham, hadis dari A sampai Z dia paham. Maka kalau dia baca Al-Quran dengan cepat, semua langsung tafsir semua di kepalanya berjalan. Ya kalau kita tentu tidak bisa demikian. Kalau kita baca-baca doang entah enggak ngerti, kemudian kita enggak tahu tafsirannya. Ya, berbeda para salaf dahulu ya. Kemudian kata Imam Nawawi, wa kadza man kana mashghulan, demikian juga orang yang sibuk binasril ilm au ghairihi min muhimmatid din. Demikian juga orang yang sibuk untuk menyebarkan ilmu. Wajar kalau orang misalnya dai ceramah sana sini, bacaan Quran dia tidak seperti itu, ya berkurang dengan kesibukannya mengajarkan ilmu. Atau kesibukan agama yang lainnya, mungkin ada keperluan yang lain ya. Di bulan Ramadan mungkin dia ada keperluan yang lain, harus ngurusin masyarakat, harus ya wajar. Bacaan Qur'annya berkurang, tidak ada masalah, dia tersibukkan dengan hal yang manfaat bagi kaum muslimin. Wa masalihil muslimina al-'ammah, dan dia sibuk dengan kemaslahatan kaum muslimin secara umum, falyaktasir ala qadri ma yahsulu bi sababi ma la yahsulu ala qadri la kala qadrin la yahsulu bi sababi ikhlalun bima huwa mursadun lahu. Maka dia baca yang wajar, jangan sampai dia baca terlalu cepat sehingga tujuannya tidak tercapai, ingin memahami tidak tercapai. Wa illam yakun min haula'il madhkurin falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malal wal hadramah. Adapun kalau dia bukan termasuk mereka, bukan para dai yang menyebarkan ilmu, bukan orang yang sibuk urusan kaum muslimin secara umum, bukan orang yang punya tanggung jawab besar terhadap kaum muslimin, maka hendaknya dia perbanyak baca sebanyak-banyaknya dengan syarat jangan sampai dia kemudian bosan atau kemudian dia baca terlalu cepat sehingga tidak dipahami maknanya. Sebagaimana saya nukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata bahwasanya qira'atu ayatin bitafahumin wa ta'aqqulin khairun min khatmah bila tadabburin wa ta'aqqul. Atau kama qala, beliau berkata seorang baca satu ayat dengan tadabbur, dengan menghayati, dengan ta'aqqul, berusaha untuk memahaminya, memahami tafsirannya lebih baik daripada orang khatam Quran tapi tidak dipahami maknanya. Karena tujuan utama baca Al-Quran adalah al-fala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi makna isi Al-Quran? Liyadabbaru ayatih. Al-Quran diturunkan untuk apa? Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Seorang bisa menggabungkan keduanya, tadabbur dengan bacaan yang cepat sehingga banyak, itu yang terbaik ya. Itu yang terbaik tentunya. Tapi berikutnya kita bahas tentang kata Imam Nawawi rahimahullah taala, faslun fil muhafadzati 'alal qiraati bil lail. Tentang keutamaan baca Al-Qur'an di malam hari. Siang hari mungkin sibuk kerja dan yang ada waktu malam hari saatnya kita baca Al-Qur'an. Ada keutamaan khusus baca Al-Qur'an di malam hari. Kata beliau, yambaghi an yakuna tina'uhu bi qiraatil Qur'an fil laili aktsar. Kata Imam Nawawi, hendaknya
perhatian seorang untuk baca Al-Quran di malam hari lebih besar daripada di siang hari. Kemudian lagi terlebih lagi wa fi sholatil laili aktsar, dan perhatian dia untuk baca Quran dalam salat itu lebih afdal lagi. Lebih baik lagi. Oleh karena para ulama mengatakan mana yang lebih bagus baca Quran begini atau dalam salat? Yang terbaik dalam salat, terutama salat malam. Ya. Qala Allah Ta'ala, apa dalilnya? Allah berfirman, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahlul kitab ada umat yang saleh, ini bicara tentang umat ahlul kitab yang dahulu. Yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, di malam hari, wa hum yasjudun, dalam kondisi sujud. Berarti Allah memuji suatu kaum yang mereka baca Al-Quran dalam sujud mereka di malam hari. Ya. Kemudian juga dalam Sahihain, Rasulullah SAW pernah berkata, Ni'mar rajulu Abdullah, lau kana yusalli minal lail. Sebaik-baik lelaki adalah si fulan, itu Abdullah, seandainya dia salat malam. Seandainya dia salat malam. Demikian dalam hadis yang lain Nabi SAW berkata, Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yakumul lail thumma tarakahu. Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Ya, dia dahulu salat malam, kemudian dia tidak salat malam lagi. Kemudian juga hadis riwayat Tabrani, ya, Nabi SAW bersabda, Syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamuhu bil lail, salat malamnya. Ya. Dan hadis-hadis semana ini sangat banyak. Oleh karenanya para salaf mereka memiliki perhatian khusus untuk baca Al-Quran di malam hari. Di antaranya Ibrahim An-Nakhai berkata, kana yuqal, dahulu dikatakan, ikra'u minal lail walau halaba syatin, yaitu bacalah Al-Quran di malam hari meskipun sebentar, meskipun hanya waktu untuk memerah susu kambing. Artinya sisihkan waktu. Kita alhamdulillah, kita mungkin sebelum tidur bisa baca dari HP, dari apa, alhamdulillah. 15 menit, setengah jam, 15 menit, rutinkan. Subhanallah, HP ini luar biasa. Medsos ini benar-benar menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita, menghabiskan pahala kita, mendatangkan dosa-dosa. Ya. Padahal kita bisa manfaatkan waktu kita untuk baca Al-Quran, terutama di malam hari. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa innama rujjihat salatul lail wa qira'atu likauniha ajma' lil qalb. Kenapa dirajihkan baca Al-Quran dalam salat malam dan di malam hari? Karena membaca Al-Quran dalam salat malam itu lebih terfokus dalam hati, lebih konsen. Wa ab'ada minasyaghilat, dan jauh daripada kesibukan-kesibukan. Wal mulhiyat, dari hal-hal yang melalaikan. Wa tasarrufil hajat, dan jauh dari hal-hal yang masalah kebutuhan. Kalau siang hari kita sholat, ada keperluan, ada pekerjaan macam-macam. Sholat siang hari, dipanggil bos, telepon bunyi macam-macam. Ya, ting dong, WhatsApp bunyi, banyak kesibukan. Kalau malam kita jauh dari itu semua. Ya. Wa aswanu minar riya wa ghairihi minal muhabbitat atau muhabbitati minal muhabbitat, ya. Dan lebih menjaga amal daripada penyakit riya dan hal-hal lain yang bisa menggugurkan amal atau mengurangi pahala amal. Wa ma jaa syar'u bihi min ijadil khairat fil lail. Demikian juga syariat menjelaskan tentang banyak kebaikan terjadi di malam hari. Di antaranya fa innal Isra'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Isra Mi'raj, Isra di malam hari. Kemudian hadis juga yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya hina yamdi syatrul lail. Dan Rabb kalian turun di langit dunia setiap malam tatkala sudah lewat setengah malam sudah berlalu. Fayaqul, dan Allah berkata, hal min da'in fa astajib lahu. Apakah ada orang yang berdoa maka aku akan kabulkan permohonannya. Kemudian dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, fil laili sa'atun yastajibullahu fiha du'a kulla lailatin. Di setiap malam ada satu waktu yang Allah kabulkan doa orang. Setiap malam berlaku, ada waktu khusus yang situ Allah kabulkan doa. Maka ini dianjurkan seorang untuk baca Al-Quran di malam hari, terutama dalam salat malamnya. Taib, kita lanjutkan poin terakhir, ya, tentang al-amr bi ta'ahudil Quran wa tahdhir min ta'ridhihi linisyan. Ya, perintah untuk mengulang-ulang Al-Quran, menghafal Al-Quran, jangan sampai lupa, dan peringatan jangan sampai
seorang sengaja ya melupakan Al-Qur'an. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ta'ahadul hadzal Qur'an." Yaitu perhatikanlah Al-Qur'an, ya, selalu cek-cek kembali. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lahu asyaddu tafallutan minal ibil fi uqliha. Sungguhnya Al-Qur'an itu lebih cepat lepas daripada onta daripada ikatannya. Ruhul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Sebenarnya mengatakan bahwasanya onta tatkala dia duduk di kakinya dikasih iqal supaya dia tidak bisa gerak-gerak. Diikat ya. Nah, iqalnya ini kalau dia gerak-gerak semakin longgar, maka harus diperhatikan lagi supaya dikuatkan lagi, dikencingkan lagi. Kalau enggak semakin longgar. Al-Qur'an demikian. Al-Qur'an lebih cepat, subhanallah. Al-Qur'an memang mudah untuk dihafal, tapi mudah juga untuk lepas. Saya merenungkan ya, bahwasanya beda kalau kita hafal lagu ya, hafal lagu terkadang dah hilang-hilang lagu tersebut. Al-Qur'an ya, Allah mudahkan. Al-Qur'an begitu banyak orang bisa hafal, tapi dia butuh murajaah. Kenapa ditakdirkan bahwasanya Al-Qur'an mudah lepas? Agar orang Al-Qur'an selalu bersama dia. Kalau tidak orang sudah hafal 30 juz, selesai dia sombong, bangga, tidak lupa-lupa. Tapi tidak ada orang seperti begitu. Semua orang harus mengulang-ulang. Makanya kalau ada yang tanya, Ustaz bagaimana agar hafalan kita kuat? Tidak ada, omong kosong dengan cara ini, cara anunya, tidak ada. Caranya harus diulang-ulang, itu saja. Tidak ada, karena Nabi yang mengatakan, wa huwa asyaddu tafallutan, dia mudah lepas. Mau hafid Quran, kalau hafal Quran 10 tahun, besok-besok kalau dia tidak pernah buka, lama-lama dia lupa. Kenapa? Karena Allah ingin seorang kalau sudah hafal Quran, dia melazimi terus. Berusaha dia ulang-ulang, dia ulang-ulang. Udah ngelotok harus diulang-ulang. Ya. Meskipun sejak kecil dia sudah hafal Quran, karena demikian sifat Al-Quran. Ya, harus diulang-ulang agar Al-Quran tersebut betah atau kokoh di hafalannya. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibil mu'allaqah." Sungguhnya perumpamaan orang yang hafal Quran seperti onta yang terikat di iqalnya, ya. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Kalau pemilik onta tersebut memperhatikan, ya, ikatan onta tersebut, maka ontanya akan tidak lari. Tapi kalau dibiarkan, dilepaskan, maka onta tersebut akan lepas, ya. Kemudian Nabi menganjurkan, kata Nabi SAW, "Man nama an hisbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa yang tidur tidak sempat baca bacaan yang biasanya dia baca di malam hari, ya, maka dia baca di pagi hari, dia qadha, artinya dia baca di waktu pagi hari antara salat subuh sampai salat zuhur, maka tetap dicatat seakan-akan dia baca di malam hari. Ini dalil tentang keutamaan baca Al-Qur'an di malam hari. Adapun hadis man qara al-Qur'an tsumma nasiyahu laqiya Allah azza wa jalla yaumal qiyamah wa ajdam. Ya, barang siapa yang baca Al-Qur'an kemudian dia lupa, dia baca Quran dia lupa, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam kondisi ajdam, mungkin dalam kondisi berpenyakit kusta dan yang lainnya. Maka hadis ini disebutkan ya bahwasanya hadisnya dhaif. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan besok tentang adab membaca Al-Qur'an. Ini yang penting. Bagaimana adab kita membaca Al-Qur'an agar pengaruh bacaan Quran tersebut merasuk dalam hati kita. Insyaallah besok di jam yang sama kita akan baca tentang adab al-qiraah, bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.